Baik, semangat pagi. Pagi IGP luar biasa. Apa kabar? Aku prima. Berpikir dan bertindak safety? Pasti. Baik, yang pertama safety deklarasi saya pastikan tunjuk kanan kiri depan aman sebelum menyeberang. Kemudian hari ini saya izin sapa Bapak Ibu dari Departemen Maintenance. Selamat siang Bu Aisyah, Bu Anin, ya. Selamat datang di dalam training mengidentifikasi prosedur izin kerja sesuai dengan ketentuan K3. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai minta tolong jangan lupa mengisi absennya ya Bapak Ibu ya, mengisi absen. Kemudian siapkan alat tulis apabila diperlukan. Ini boleh minum ya Bapak Ibu, tapi maaf boleh makan. Dan nanti akan saya jelaskan isi ya Bapak Ibu terkait dengan agenda kita di 20 menit ke depan, mulai dari jam 10 sampai jam 10.20. Nanti setelah 10.20 kita ada break time ya. Mudah-mudahan nanti isi dari materi ini bisa dipahami ya. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, kita akan ada safety induction ya. Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu berada di Gedung Learning Center lantai 2 PT IGP, yaitu yang ada di garis merah ini. Dan ini adalah aturan-aturan general terkait dengan safety yang Bapak Ibu harus patuhi. Aturan berjalan, kemudian aturan menggunakan handphone ya. Kemudian pastikan nanti saat naik turun tangga nggak pegangan, nanti jatuh, nggak pleset ya. Saat nyebrang juga ikutin aturan. Tangan nggak boleh masuk ke dalam saku ya. Kenapa? Nanti kalau jatuh kita nggak punya ini ya, tapakan ya. Ini aturan lain, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan kamera. Nanti materinya kita sampaikan di dalam drive. Jadi nggak perlu nih foto-foto materi ya. Kemudian nggak boleh telepon ya saat training. Kalau mau telepon urgent boleh, silahkan keluar, dipersilahkan ke toilet. Dan nggak boleh makan merokok karena ada waktu khusus yang tadi kita sepakati. Lalu hari ini kita tidak ada simulasi tanggap darurat, sehingga jika Bapak Ibu mendengar bunyi sirine, bunyinya kering gitu ya, itu merupakan kondisi yang senyatanya. Bapak Ibu tolong jangan tidak panik dan ikutin arahan dari petugas evakuasi kami. Dan apabila nanti melihat kebakaran, silahkan nanti teriak dan tim kami akan melakukan pemadaman. Kalau tidak berhasil, silahkan tekan tombol fire alarm. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya rasa ini ya cukup jelas ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti sehat semua sehingga Bapak Ibu nggak perlu pakai masker. Ibu Ani mungkin lagi sakit ya. Jadi boleh kalau mau pakai masker ya. Hari ini kita ada beberapa pembelajaran. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa pakai laptop ataupun media lain ya. Lalu ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin memperkenalkan diri, barangkali Bapak Ibu ada yang belum kenal saya. Ini nama saya Agatha, saya dari Departemen EHS. Jadi saya sudah kira-kira 14 tahun Bapak Ibu. Saya punya pengalaman di berbagai bidang, di tambang, manufaktur, sistem gitu ya. Kemudian saya juga punya pengalaman menjadi auditor ataupun mengikuti training lainnya. Ini hanya pemanis saja bahwa menunjukkan kalau saya itu memang kerja di IGP ya. Jalan-jalan ya, nggak jalan-jalan doang ya. Oke, mungkin ada yang satu kampung sama saya dari Wonogiri? Nggak ada. Ibu dari mana? Dari Solo. Oh Solo. Ibu dari mana? Saya dari sini aja. Oh dari Jakarta. Anggata ya, nangga Jakarta gitu. Jakarta. Oke ya, Bapak Ibu nanti kita bisa berkolaborasi selama pelaksanaan training. Ya, Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bahwa penerapan izin kerja ini sudah banyak yang mengatur dari ISO 14001, 45001, SMK 3 dan beberapa peraturan. Nanti kita akan mengeksplor lebih dalam apa yang harus kita lakukan ya. Selanjutnya untuk judul pelatihan seperti tadi di awal, bahwa kita akan fokus di sesi ini adalah terkait dengan cara mengidentifikasi prosedur izin kerja yang sesuai dengan ketentuan K3 ya. Ketentuan K3, kemudian di kode unitnya di nomor sekian, judul unitnya mengawasi pelaksanaan izin kerja dengan elemen kompetensi K1, mempersiapkan izin kerja dan kompetensi unjuk kerjanya di KUK kedua
fokus di pengetahuan, yaitu dapat menjelaskan cara mengidentifikasi prosedur izin kerja yang sesuai dengan ketentuan K3 di PT Izin Perdana. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Biar kita sama-sama sepakat nih roadmap sama judul pelatihannya. Jangan-jangan, oh saya kok mau training ikut yang lain, tapi kok masalah masuk kelas, bisa jadi ya. Lalu Bapak Ibu, saya sebelum memulai saya akan menjelaskan terkait tujuan dan manfaat ya. Itu tujuan dan manfaat apa ini? Setelah selesai mengikuti pelatihan, itu peserta diharapkan dapat menjelaskan pengertian izin kerja, kemudian menjelaskan cara mengidentifikasi prosedur izin kerja sesuai dengan ketentuan K3 menggunakan form izin kerja sesuai standar dan prosedur yang ada di PT IGP. Lalu harapannya manfaatnya apa nih buat Bapak Ibu ya? Jadi manfaatnya adalah peserta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai personel K3 di PT IGP ya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Lalu untuk penyajian nanti di sini materi inti kita ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan konsep dan prinsip izin kerja, yang kedua terkait dengan jenis-jenis izin kerja, ketiga dengan alur izin kerja, dan yang keempat nanti otorisasi peran dan tanggung jawab. Ya, jadi kita akan banyak ulasan di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi untuk konsep dan pengertian konsep dan prinsip izin kerja. Yang pertama untuk pengertian nih Bapak Ibu, pengertiannya apa nih ya? Jadi kita sama-sama sepakat dulu nih ya, izin kerja itu adalah dokumen resmi yang apa? Memberikan otorisasi kepada pekerja ataupun kontraktor untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya tertentu ya. Ini tertentu itu artinya itu non reguler, nggak sehari-hari kita lakukan ya. Harus disepakati ya, kalau pekerjaan non reguler itu yang nantinya kita waspadai harus perlu dibuatkan izin kerja. Nah ini harus syaratnya harus ini, tindakan pengendalian dan prosedur keselamatannya diterapkan dan diverifikasi oleh pihak berwenang. Siapa pihak berwenang? EHS ya. Kemudian tujuannya ini ada 3, menjamin pekerjaan berisiko tinggi seperti panas, ruang terbatas dan sebagainya dilakukan secara aman dan terkelola dengan baik dari awal sampai akhir ya nanti. Kemudian memastikan koordinasi dan komunikasi serta tanggung jawab antar pihak terkait seperti pemberi izin kerja, kemudian seperti pelaksana dan yang bersangkutan sendiri. Ya prinsip utamanya ini tadi ya Bapak Ibu, bersifat terbatas waktu dan areanya. Jadi nggak boleh sepanjang waktu. Saya bikin izin kerja setahun Bu, boleh nggak? Nggak boleh ya. Ini contoh-contoh apa nih? Misalkan ada pekerjaan pengelasan di line welding, itu termasuk perlu izin kerja nggak Bapak Ibu? Enggak, bener ya kata Bu Andin, nggak perlu. Kenapa? Karena memang sehari-hari di situ di reguler dilakukan pengelasan dan itu sudah dikendalikan oleh siapa? Hira di sini udah dikendalikan ya, biar tapi gimana udah ada. Ya yang perlu izin kerja misalkan tiba-tiba ada kontraktor mau ngelas yang sehari-hari nggak di situ, itu termasuk perlu izin kerja ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya? Izin saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Ya, kita, maaf ya ini agak bising karena memang ada voice paging ya dari iklan. Nah, untuk yang kedua terkait dengan jenis-jenis izin kerja, di IGP kita menetapkan ada 2 izin kerja Bapak Ibu ya. Jadi izin kerja umum dan izin kerja khusus. Apa yang membedakan nih Bapak Ibu ya? Yang pertama untuk izin kerja umum ini adalah izin yang diberikan untuk pekerjaan yang rutin ataupun yang non reguler tapi berisiko rendah yang ada di area kerjanya, gitu ya. Tapi tidak menimbulkan potensi bahaya besar ya, dan dapat dilakukan pekerjaan secara normal. Ciri-cirinya mungkin rutin dan standar, resiko sedang agak tinggi, pengendalian bahaya sudah tercover, dan perlu dikeluarkan oleh pengawas langsung ataupun atasan langsung. Nah, ini contohnya apa nih Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin sharing
Bu Aisyah nambah Pengecatan. pengecatan oleh siapa? Oleh kontraktor. Oh, kontraktor. Ngecat apa nih? Oh, ngecat lantai ya. Oke, benar itu ya. Karena memang sehari-hari nggak ada pelaksanaan itu ya. Jadi itu berkala. Jadi memang wajib karena itu ada pekerjaan-pekerjaan beresiko. Misalkan dia pakai thinner gitu ya. Sebelahnya ada orang rokok, itu kan potensi bahaya juga ya. Nah, yang kedua izin kerja khusus. Apa itu izin kerja khusus Bapak Ibu? Di sini izin kerja khusus kita sepakati adalah izin yang diterbitkan yang memiliki kondisi bahaya tinggi yang tidak urgent, yang memerlukan pengendalian khusus ya, serta pengawasan secara langsung dari petugas K3 ataupun pengawas yang berwenang. Di IGP Bapak Ibu kita punya 6 izin kerja khusus. Yang pertama izin kerja panas atau hot work permit ya. Izin kerja panas ini adalah pekerjaan dengan sumber api ya, yang melibatkan api ya, nanti ada potensi kebakaran, tapi areanya khusus di area-area mudah terbakar. Yang tadi saya sampling ya, dia ada pengawasan di land welding ya, memang land welding adalah land untuk melakukan pengawasan. Tapi itu perlu izin kerja khusus nggak perlu. Yang perlu adalah ketika dilakukan pengawasan di mana Bu? Di tempat yang tidak seharusnya. Ya, di tempat yang Tidak. mudah terbakar. Contohnya mana, di gudang flammable gitu ya. Itu perlu ya. Dan yang kedua hot work permit ini untuk kerjaan yang menggunakan yang ada di area dingin atau di bawah suhu rata-rata, dan di IGP ini kita not applicable. Selanjutnya confined space ya, pekerjaan di area terbatas. Nah, definisi area terbatas apa Bapak Ibu? Dimasukin satu pintu dan menggunakan alat bantu nafas. Oh iya ya. Tambahan. Jadi prinsipnya hampir benar. Artinya akses khusus. Jadi pekerjaan yang untuk masuk kita ke area kerja tersebut aksesnya terbatas. Hanya ada sedikit ya, mungkin satu akses. Oksigennya juga terbatas. Di dalamnya ada potensi-potensi hal yang mengincar seperti apa? Gas beracun dan lain sebagainya ya. Contoh di tempat kita misalkan ada kegiatan di dalam tangki, kemudian di area ground tank kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah itu, kalau misalkan di ruang EHS ini kan pintunya cuma satu, terbatas. Termasuk area terbatas enggak? Enggak, kenapa Bu? Karena oksigennya masih banyak. Oh iya, oksigennya masih banyak. Betul sekali, nanti dapat coklat ya Bu Aisyah ya. Kemudian yang selanjutnya pekerjaan di ketinggian, itu pekerjaan yang kita batasi di sini harus di atas 1,8, beda level. Jadi nggak harus di atas. Tadi misalkan kita kerja di tanah, bawahnya kita ada penggalian 5 meter, itu termasuk izin kerja di ketinggian, wajib Bapak Ibu ya. Kemudian pekerjaan menggunakan electrical work permit, pekerjaan menggunakan listrik bertegangan. Di sini kita batasin tegangannya di atas 220 volt ya, atau yang bahaya kejut langsung ya, itu wajib. Nah Bapak Ibu maintenance spring nih ya, ketika ada preventif, nah itu wajib Bapak Ibu ya bikin work permit electrical. Nah selanjutnya terakhir nih, excavation atau excavator ya, pekerjaan terkait yang menggunakan alat-alat berat, misalkan ada penggalian, traktor ataupun apapun. Biasanya ini banyak untuk pekerjaan di fondasi, konstruksi dan lain sebagainya. Ini potensi bedanya ada potensi dan tertimbun. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Saya mau nanya. Oh iya silahkan Bu. Saya sering lihat itu kontraktor kadang suka mesin di atas ya, di atas planet atap itu masuknya jenis izin kerjanya khusus apa enggak? Oke, kalau pertanyaan bagus ya. Jadi kalau pekerjaannya kontraktornya misalkan di area kerja kita nih seperti biasa, itu umum. Tapi ketika dia melakukan pekerjaan yang masuk undang high risk, kan tadi udah ini ya, cerobong pasti di atas 1,8, sehingga dia perlu izin kerja khusus, yaitu izin kerja ketinggian ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu lewat nih ada kontraktor yang bekerja kayak gitu, nggak punya izin kerja, stop aja. Bapak Ibu berwenang kok ya. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus. Izin saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan alurnya, gimana nih ya alur untuk mengurus prosedur izin kerja. Ini
Ini saya highlight karena ini penting. Jadi ada 5 tahapan Bapak Ibu ya. 5 tahapannya apa aja nih? Yang pertama, jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah permintaan izin atau request ya. Yang kedua, identifikasi bahaya dan pengendaliannya, boleh pakai form CSA, boleh pakai form biradisi. Yang ketiga apa? Persetujuan atau otorisasi ini oleh siapa? Oleh EHS. Kita mau verifikasi lagi ke lapangan. Yang keempat, Pelaksanaan pekerjaan. pelaksanaan. Jadi saat pelaksanaan ya kita juga monitoring juga ya. Kemudian yang terakhir adalah penutupan. Artinya kan tadi kita sudah ada sepakati batas dan waktunya ya. Jadi ada batas dan waktu. Ya, batas area dan waktu. Apakah seluruh IGP itu? Nggak mungkin ya. Jadi harus dibatasin ya skupnya. Nah, ini nanti tolong di highlight. Kemudian untuk prosedurnya gimana? Ini ikutin aja di prosedur karena kita kan sudah online ya Bapak Ibu. Nanti ikutin rule-nya sesuai dengan PM Bukes 001 ya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Cukup ya. Nanti next ini adalah ya izin kerja khusus, intinya sama. Cuma ini membedakan dokumen-dokumennya aja ya. Jadi dokumen-dokumennya apa nih? Formulir, checklist prakerja, kemudian hasil monitoring udara apabila di konferensi dan lain sebagainya. Prinsipnya sama, cuma ini beda konten saja ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Cukup jelas, saya lanjutkan. Next. Nah, ini adalah lampiran, nanti Bapak Ibu bisa lihat di modul link mana, caranya gimana, ini bisa dilihat. Intinya ini ikutin aja alurnya ya. Dan ini contoh yang work permit, kemudian ini ada cara-cara di portalnya. Nanti silahkan ikutin ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya pekerjaan ikutin ini aja, nanti approvalnya sesuai dengan otorisasi yang kita pilih. Ini saya next aja ya biar cepet ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir adalah pengawas otorisasi. Nah, ini peran-perannya setiap dari authorize, pengawas kerja, pelaksana, petugas ya. Jadi nanti tanggung jawabnya masing-masing ya. Di sini untuk yang K3 melaksanakan verifikasi lapangan, audit dan dokumentasi. Oke. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya adalah nanti peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi prosedur sesuai dengan ketentuan K3 menggunakan form izin kerja yang sesuai dengan standar PDIGP. Materinya ada 2 ya. Harapannya seperti itu. Kemudian aplikasi, nah nanti jelaskan Bapak Ibu 5 langkah utama ya dalam proses penerbitan izin kerja. Tadi langkahnya apa? Ada permintaan, ya, terus identifikasi bahaya, otorisasi, terus pelaksanaan dan penutupan penutupan izin. Oke Bapak Ibu ya. Jadi harapannya nanti bisa. Nah, ini kita evaluasi Bapak Ibu, silahkan nih kita coba prosesnya kerjakan dalam 3 menit. Bisa scan? ya. Oke, nah kalau bisa, kalau nggak bisa temennya tolong bantu ya. Oke ya Bapak Ibu, kita tunggu. Udah? Udah ya? Iya, Bu. Iya. Nah, ini tugas tambahannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tolong bikin peta konsep next session yang terkait dengan apa? Prosedur kerja dipantau dengan sesuai dengan kerja. Tugasnya soft copy, dikumpulkan PPT, file name-nya ikutin aturan ini ya Bapak Ibu dan diupload ke drive berikut. Mungkin bisa di scan ya nanti ya. Dan nanti dikumpulkan di 14 November jam 23.59. Begitu. Oke. Ada pertanyaan terkait pengumpulan tugas? Jelas ya Bapak Ibu ya. Ini individual atau grup? Oh, ini individu. Individual. Jadi nanti kita bahas di next sesi ya. Oke, clear ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini dia. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau belajar. Karena untuk tidak semua orang berani mengakui masih perlu belajar ya. Jadi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Harapannya Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan yang tadi sudah saya sampaikan di aktivitas masing-masing. Ya, semoga berkenan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya, selamat siang. Semangat pagi. Pagi IGP luar biasa. Terima kasih.